Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan kali ini, saya ingin membahaskan efeknya pada dirinya begitu kamu berhenti mengemis cintanya. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Kita lihatkan di sini ya. Seperti apa energinya saat ini? Seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Okey teman-teman, banyak kartu yang terjatuh tadi ya. Kita lihatkan di sini. Wow, teman-teman. Seseorang yang mulai merasakan sangat bersimpati dengan dirinya sendiri. Teman-teman, orang ini juga merasakan kamu tidak lagi melembutkan hati dan detik ini kamu tidak lagi bersimpati dengan dirinya. Dah, kemunculan kartu bersimpati ini seperti menarik energi kedua-dua belah pihak teman-teman ya. Dia sempat merasakan kamu tidak lagi memakai hati, kamu tidak mahu lagi melembutkan hati kamu untuk bersimpati dengannya. Maka dengan kemunculan kartu ini, energi seseorang yang sedang sangat bersimpati dengan dirinya sendiri ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi di sini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Wow, teman-teman, tanpa penjelasan. Detik ini, teman-teman, dia merasakan kamu mungkin ya, mendiamkan dirinya, menjauhkan diri, tanpa sebarang penjelasan. Mungkin sempat bingung di sini, teman-teman ya. Dia mungkin sempat bingung dengan energi kamu yang pergi begitu sahaja, mendiamkan dia begitu sahaja, tanpa sebarang penjelasan. Nah, di awal hubungan kalian, ini mungkin sebuah energi yang selalu dilakukannya. Tanpa sebarang penjelasan, dia akan hilang begitu sahaja, datang dan pergi sesuka hatinya. Tetapi teman-teman, orang ini seperti termakan ya, obat-obatannya sendiri. Sekarang ini teman-teman, kamu tidak lagi memakai hati, tidak lagi bersimpati dengan dirinya, malahan teman-teman, kamu yang pergi, kamu yang mendiamkan, kamu yang membatasi diri tanpa sebarang penjelasan. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Energi seseorang yang tidak kamu harapkan lagi. Seperti apa energinya saat ini ya? Wow, teman-teman, berdebar-debar. Ada kondisi di mana dia begitu anxious ya, begitu berdebar-debar, mengharapkan atau menantikan sebuah kabar berita darimu. Tetapi teman-teman, berita itu tidak kunjung tiba. Masih tidak ada sebarang penjelasan dari kamu yang mungkin berubah secara drastis atau perlahan-lahan menarik diri. Semakin dia pikirkan tentang kamu, teman-teman, hatinya menjadi berdebar-debar, jantungnya berdegup kencang, ingin seperti mendapatkan ya sebuah penjelasan dari kamu. Kita lihatkan lagi di sini, energi seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Seperti apa energinya? Wow guys, merindukan. Nah ini mungkin ya, menjelaskan kartu berdebar-debar tadi ya. Seseorang yang di saat merindukan kamu, hatinya menjadi berdebar-debar tidak menentu. Dia juga tidak tahu mengapa ya, begitu merindukan kamu, mengapa jantungnya berdebar-debar, seolah-olah ada energi yang terkoneksi. Kita lihatkan lagi teman-teman, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah pasti kamu tidak harapkan lagi. Kita lihatkan di sini seperti apa energinya. Wow guys, mendoakan. Ini seperti ada keterkaitan teman-teman ya dengan kartu pertama yang muncul tadi, bersimpati. Seseorang yang mulai bersimpati ya dengan dirinya sendiri kerana merasakan kamu tidak lagi memakai hati, kamu tidak lagi melembutkan hati untuk bersimpati dengannya. Maka detik ini teman-teman, energinya yang sedang sangat berdebar-debar merindukan kamu, mendoakan agar kedepannya akan ada sebuah kejelasan ya, penjelasan dari kamu, mengapa kamu mendiamkan dia, mengapa kamu berubah hati, mengapa kamu menarik diri, atau kamu mengambil keputusan untuk mengakhiri koneksi hubungan kalian. Nah, ini terlepas ya dari kondisi hubungan kamu dan dia, seseorang yang sedang mendoakan agar ada pembaikan ke depannya. Teman-teman, saya juga menangkap gambaran seseorang yang mendoakan agar diberikan petunjuk, diberikan bimbingan terhadap apa yang sedang terjadi di hubungan ini.
Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang melihat kamu baik-baik sahaja, kamu yang sedang bahagia tanpa dirinya. Apakah teman-teman dia mulai mengikhlaskan, sempat mendoakan kebahagiaan kamu? Pada waktu yang sama, jikalau benar dia melakukan ini mendoakan kebahagiaanmu, maka ini teman-teman menjelaskan mengapa pada waktu yang sama dia cukup bersimpati dengan dirinya. Jikalau benar dia mengikhlaskan kamu, jikalau benar dia mendoakan kebahagiaan dirimu. Wow, ini teman-teman energi seseorang yang menjadi begitu bersimpati dengan dirinya sendiri. Sebenarnya teman-teman dengan kartu berdebar-debar, merindukan menjadi kartu di tengah, saya tidak merasakan ini sesuatu yang dia inginkan. Ini lebih ke arah di mana seolah-olah dia tidak diberikan sebarang pilihan oleh kamu untuk melakukan apapun. Maka dengan tanpa sebarang pilihan, dia terpaksa mengikhlaskan. Maka jikalau dia terpaksa mengikhlaskan kamu, teman-teman dia mendoakan bahawa kamu akan baik-baik sahaja. Tetapi entah mengapa teman-teman dari tadi saya merasakan seolah-olah seseorang yang sempat kehilangan kebahagiaan dirinya. Tanpa kamu, teman-teman dia seolah-olah kehilangan sebuah kebahagiaan. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi seperti apa pula energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang tidak lagi kamu andalkan, seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Wow guys, cinta sejati. Seseorang yang mulai menyedari di saat terpaksa memasrahkan hubungan ini, di saat terpaksa mengikhlaskan hubungan ini seperti ada kesedaran yang datang terlambat dari dirinya. Dia mulai menyedari tanpa kehadiran kamu, dia menyedari bahawa kamu sebenarnya merupakan cinta sejatinya. Seseorang yang akan memperjuangkan dia, seseorang yang akan bermati-matian untuk dirinya. Teman-teman, ini kesedaran yang datang agak terlambat Maka menjelaskan mengapa dia sempat bersimpati dengan situasinya saat ini, kerana seperti saya jelaskan di awal bacaan tadi kamu tidak lagi memakai hati, kamu tidak lagi melembutkan hatimu untuk berempati atau bersimpati dengan dirinya. Seolah-olah sudah banyak kesempatan yang kamu berikan tetapi tidak dihargai olehnya. Di saat kamu pergi, di saat kamu mulai membatasi diri, di saat kamu mulai mendiamkan atau lebih parah lagi memblokir dia merasakan kamu adalah cinta sejatinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa pula energi dari pihak kamu. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Walaupun kamu tidak lagi mengandalkan dirinya, tidak lagi mengharapkan dia. Kita lihatkan seperti apa energimu ke dia saat ini. Wow guys, memakai topeng. Saya menangkap gambaran dengan kemunculan kartu memakai topeng, kamu seperti mulai berpura-pura dengan perasaanmu. Nah, kamu mungkin sempat memakai topeng kerana sebenarnya kamu adalah seorang yang boleh dikatakan memang orang yang pakai hati, orang yang sangat berlembut hati. Maka teman-teman, jikalau kamu menyuntikkan perubahan di hubungan ini saat ini, kamu terpaksa memakai topeng ini kerana kamu tidak mahu menyakitinya. Masih ada rasa simpati, tetapi kamu tidak mahu itu kelihatan ketara. Maka apa yang kamu lakukan teman-teman dengan kemunculan memakai topeng, kamu berpura-pura seolah-olah segala sesuatu itu berjalan seperti biasa, agar hatinya tidak disakiti. Teman-teman, kamu memakai topeng seolah-olah perasaan itu tetap ada untuk menjaga hatinya. Tetapi sebenarnya, jikalau di tanggal topeng ini, teman-teman, saya menangkap gambaran sebenarnya kamu telah menemukan kekuatan diri Kamu telah menyadari banyak hal di sini. Mungkin di awal hubungan kalian menurut pandangan kamu, orang ini juga tidak benar-benar memperlihatkan perasaan sebenarnya. Tetapi energinya mulai terbalik. Apabila kamu menyadari bahawa hubungan ini mungkin tidak akan membantu kamu, kamu seolah-olah tidak tahu bagaimana to get away untuk keluar daripada situasi ini. Teman-teman, kamu mulai memakai topeng mungkin untuk menjaga hatinya. Kamu tidak mahu terlalu terlihat bahawa kamu kini mulai berubah.
Ada energi kepura-puraan di sini. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah energi kamu dan energinya terbalik. Tetapi jikalau menurut kamu energinya terbalik, maka kamu terbalikkan sahaja. Kerana energi pembacaan bisa terbolak-balik. Tetapi di sini teman-teman, mungkin di awal hubungan kalian, kamu menyadari sebenarnya dia memakai topeng tidak memperlihatkan perasaan sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, kamu pula terpaksa memakai topeng untuk menjaga perasaannya. Teman-teman, ini di sini seperti ada energi kepura-puraan ya. Mungkin kamu mulai seperti tidak lagi begitu mengandalkan dia, tidak lagi mengharapkannya. Maka kamu terpaksa menutupi semua ini dengan memakai topeng. Kamu merasakan seolah-olah jikalau ini terlihat begitu ketara ya, kamu mungkin akan menyinggung perasaannya dia. Teman-teman, saya juga sempat merasakan ya, energi kamu yang memakai topeng memberikan saya gambaran dia mulai menyadari kamu tidak seperti dulu. Nah, itu intinya ya, dia dapat merasakan energi kamu tidak seperti dulu. Nah, ini sudah pasti ya, kerana kamu tidak lagi mengandalkannya, kamu tidak lagi mengharapkannya. Wow, teman-teman, benar ya, berpasrah. Seseorang yang mulai mendapatkan kekuatan untuk mengikhlaskan kamu, berpasrah akan koneksi ini. Teman-teman, tetapi saya tetap merasakan dari tadi ya, dengan kemunculan berdebar-debar, merindukan, mendoakan. Ini seperti seseolah gambaran yang saya dapatkan ya, walaupun energinya berpasrah. Mengapa ya teman-teman, saya tetap merasakan energi seseorang yang dari certain percentage teman-teman ya, di mana dia seolah-olah masih lagi mengharapkan kamu. Seolah-olah masih mengharapkan pembaikan ke depannya. Walaupun energinya mulai berpasrah. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Ciri-ciri seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Siapa orang ini? Siapakah seseorang ini yang tidak lagi kamu harapkan? Kita lihatkan ciri-ciri terperincinya dia. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang telah mengecewakan kamu dan kini kamu tidak lagi mengandalkan atau mengharapkan dirinya. Siapa dia? Wow, teman-teman. Dari awal hubungan kalian, ini hubungan yang cukup membingungkan dengan kemunculan doubt. Apatah lagi ya, path, teman-teman ya. Saya menangkap seseorang yang berada di persimpangan untuk memilih. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah dia perlu memilih atau kamu di sini yang perlu memilih. Contohnya teman-teman ya, jikalau kamu yang menonton di sini, seorang yang single, mungkin kamu terpaksa membuat pilihan di sini ya, sama ada untuk memilih seseorang yang sedang berada di samping kamu, pekerjaan kamu, keluarga kamu, ataupun dia. Tetapi jikalau kamu seseorang yang sudah memiliki pasangan, maka wajarlah kamu memakai topeng di sini. Kerana di awal hubungan ini teman-teman, sama ada kamu ataupun dia sudah diposisikan di persimpangan ini untuk memilih. Dia mungkin sedar ya, dari awal lagi tidak berani untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya kerana dia memang berada di persimpangan untuk memilih. Kamu tahu teman-teman, dia sempat meragukan, doubt ya, apakah ini jalan benar yang sepatutnya dipilih ataupun tidak. Seseorang yang merasakan walaupun dia jatuh cinta banget sama kamu, dia perlu bertindak yang benar. Tidak memilih sesuatu yang seolah-olah termakan akan godaan ya. Seolah-olah di antara kebaikan dan kejahatan. Nah, ini apatah lagi jikalau melibatkan hubungan yang rumit, penglibatan orang ketiga, sempat memandang ke belakang. Apakah dia patut melanjutkan koneksi ini atau tidak? Kerana godaan yang begitu kuat dari kamu, tetapi pada waktu yang sama, sisi spiritualnya mengingatkan dia akan kebenaran sebuah hubungan. Maka di sini teman-teman, seseorang yang sempat dihadapkan kepada sebuah keraguan. Nah, kamu sesuaikan. Ini energi kamu atau energi dia atau kedua-duanya. Wow, teman-teman, walaupun sedemikian ya. Wow, ini hebat banget guys. Sudah menarik kartu cinta sejati dari pihaknya, kini kemunculan soulmate dan twin flames. Teman-teman, orang ini menganggap kamu sebagai soulmate dan twin flamesnya dia. Kamu pilih ya yang mana satu. Yang mana lebih resonate dengan energi kamu. Yang pasti dengan kemunculan energi seperti ini yang berapi-api teman-teman ya, godaannya begitu kuat banget. Terlihat seperti ada ketertarikan yang kuat di antara kalian berdua, walaupun tanpa dibicarakan, tanpa diungkapkan. Orang sekitar kalian dapat merasakan energi yang begitu hebat di saat kalian berdekatan.
Teman-teman, orang ini sudah menganggap kamu soulmate-nya dia, cinta sejatinya, atau twin flames-nya dia. Nah, ini mungkin ya menarik energi soulmate kamu, twin flames kamu dan sebagainya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Siapa orang ini melalui ciri-cirinya? Seseorang yang tidak lagi kamu andalkan. Seseorang yang tidak lagi kamu harapkan. Teman-teman, dia mungkin seorang yang sangat mapan, seorang yang cukup sukses, seseorang yang berhasil dan berjaya dalam hidupnya. Dia mungkin seorang pengusaha ya, memiliki perniagaannya sendiri, atau teman-teman boleh dikatakan orang ini sangat stabil ya dari segi keuangannya. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang masih lagi struggling ke arah keuangannya, dia mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang semakin sukses. Kamu sesuaikan ya, ataupun seseorang yang cukup berambisi, seseorang yang ingin mengejar cita-citanya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, kalian banyak berkomunikasi di sini. Nah, detik ini teman-teman, communication breakdown. Ada masalah komunikasi di antara kalian berdua yang mewujudkan kesalahpahaman. Ketika kartu ini muncul teman-teman, ini sempat memberikan saya gambaran ya, menurut pemahamannya. Kamu sudah salah tafsir, kamu sudah salah faham akan sikap dan perilakunya. Seperti saya mendengarkan kata-kata ini di telinga ya, seolah-olah menurutnya, kamu sudah salah mentafsirkan sikapnya ke kamu. Nah, di sini teman-teman mungkin ada communication breakdown di antara kalian yang masih belum dileraikan sehinggalah saat ini. Maka kemunculan kartu ini tadi ya, tanpa sebarang penjelasan, maka wajarlah dia bersimpati dengan situasinya saat ini kerana kamu tidak lagi berkomunikasi dengan dirinya. Maka jikalau kalian menghentikan komunikasi yang sedang jedah, sudah pasti teman-temannya tidak berkesempatan untuk menjelaskan situasi. Saya juga tidak tahu teman-teman, saya sempat merasakan energi seseorang ya yang mungkin tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Ini bukan sekadar berbicara mengenai sebuah kesempatan untuk menjelaskan sebuah situasi, tetapi dia mungkin merasakan seolah-olah, tidak perlulah ya untuk menjelaskan situasi ini. Kamu dan dia akan faham-faham sendiri. Nah, saya juga sempat menarik energi yang seperti itu. Okey teman-teman, kamu dan dia mungkin banyak berkomunikasi sebelum ini dan detik ini ada komunikasi yang semakin berkurangan atau komunikasi yang diblokir atau tidak lagi berkomunikasi. Bersebelahan dengan sukses, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat mengharapkan akan ada komunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Nah, kamu lihat ya, tanpa penjelasan, berdebar-debar, merindukan, malahan mendoakan sebuah kabar berita dari kamu sebentar lagi. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow. Kalian berdua sempat menciptakan memori-memori yang indah. Teman-teman, ini sama ada energi hubungan baru ataupun lama, kalian berdua sempat menciptakan memori-memori yang indah. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, beberapa di antara kalian yang menonton, nah ini mungkin menarik energi orang masa lalu kamu ya. Seseorang yang mungkin membesar dengan kamu ya. Seperti ada memori zaman kanak-kanak, zaman kuliah, zaman sekolah ya. Seseorang yang sudah kamu kenali sejak kecil lagi. Beberapa di antara kalian pula sempat bertemu kembali reuni belakangan ini, baru-baru ini. Teman-teman, mungkin kamu sempat berpisah dengannya, tetapi baru-baru ini sempat bertemu lagi ya. Dan saya menangkap seseorang yang masih lagi berpegang kepada memori-memori itu. Wow, beberapa yang lain sudah pun terpisah dari kamu. Orang yang mungkin pergi daripada hubungan ini, sempat melepaskan koneksi ini, dan detik ini sedang berada di luar pulau, di luar negara dan sebagainya. Seseorang yang berada jauh dari kamu. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Beberapa yang lain dengan kemunculan foreign menangkap gambaran seseorang yang mungkin bukan orang kita, orang yang daripada luar negara. Kamu sesuaikan. Nah, dia mungkin seorang bule seperti itu ya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan far and foreign, saya menangkap seseorang yang sempat terpisah dari kamu dan detik ini teman-teman, kalian sedang berjarak dari segi keberadaan. Mungkin juga sempat menarik energi hubungan long distance relationship begitu ya. Tetapi teman-teman, kamu sesuaikan. Apakah ada energi seseorang yang pergi dari kamu di sini ya? Ciri-ciri yang lain. Wow, teman-teman, sudah menangkap energi cinta sejati, soulmate and twin flames. Di sini teman-teman, intensitas hubungan kalian yang masih lagi berapi-api, penuh dengan kegairahan. Guys, intense.
passion. Memberikan saya gambaran ya, walaupun kalian berjauhan, hubungan ini sempat jeda atau terputus, intensitas hubungan ini masih lagi serupa, masih lagi kekal. Teman-teman, perasaannya tidak ke mana-mana, perasaan sama yang pergi meninggalkan kamu masih lagi menyala sehinggalah saat ini. Tetapi teman-teman, mungkin orang ini kurang memperjuangkan kamu atau alasan-alasan tertentu ya, membuatkan kamu walaupun dengan intensitas hubungan ini, kamu tidak lagi mengharapkannya. Sebenarnya teman-teman, energi ini sukar untuk dipisahkan, sukar untuk dilepaskan. Kerana beberapa di antara kamu di sini, bukan semua ya, saya ulangi, beberapa sahaja, mungkin sempat bersentuhan fisik. Tidak semua ya, sekali lagi, sehingga membuatkan kamu begitu benar-benar mendoakan ada keberhasilan hubungan ke depannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, janji tinggal janji, sehingga kamu benar-benar disakiti dan tidak lagi mengharapkan cintanya. Tetapi intensitas hubungan kalian, wow, ini teman-teman ya, cinta yang begitu menyala. Saya menangkap ada momen yang tidak bisa dilupakan. Nah, apatah lagi jikalau kalian sempat bersentuhan. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Ada momen-momen tentang kamu yang tidak bisa dilupakan. Ini bukan sekadar bersentuhan saja. Mungkin teman-teman ada memori-memori yang tidak bisa dilupakan. Seperti itu ya. Yang masih kekal di ingatannya dia. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa efeknya padanya setelah dia menyadari bahawa kamu tidak lagi mengemis cinta darinya? Apa efeknya atau dampaknya ke dia setelah dia menyadari bahawa kamu tidak lagi mengharapkan atau mengemis cinta darinya? Seperti apa reaksinya? Kita lihatkan ya. Seperti apa reaksi atau responnya dia di saat dia sedar kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi mengharapkan, dan kamu tidak lagi mengemis cinta dari dirinya. Kita lihatkan efeknya dari dia ya. Wow teman-teman, seseorang yang ingin terhubung kembali dengan kamu. Dengan kemunculan The World, ini memberikan saya gambaran ya, seseorang yang semakin jelas. Seeing a clearer picture. Seseorang yang semakin faham, semakin terlihat dengan jelas situasi seperti apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dia semakin jelas apa yang sedang terjadi. Ini responnya. Semakin clear, semakin memahami apa sebenarnya yang terjadi sebagai gambaran yang lebih luas. Dengan kemunculan The World, seseorang ini tidak lagi terpaku melihatkan gambaran yang kecil, tetapi semakin mendapatkan gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih luas, dan mulai memahami apa yang sedang terjadi di koneksi kalian ini. Teman-teman, The World berbicara mengenai sebuah siklus yang tamat ya, sesuatu yang berakhir, sebuah pengakhiran. Maka dia semakin jelas, hubungan kalian semakin berakhir. Semakin kalian berjauhan, berjarak dari segi hati, berjarak dari segi keberadaan kamu sesuaikan, dia semakin energinya semakin terhubung dengan energi kamu. Saya boleh pastikan, jikalau kamu menjawab panggilannya, jikalau kamu textingannya, dia akan kembali menghubungi kamu. Orang ini semakin jelas akan apa yang sedang terjadi di koneksi ini. Kata mudah teman-teman ya, dia semakin faham, semakin mengerti. Dengan kemunculan The World, semakin jelas, semakin mengerti apa yang sedang terjadi atau apa yang memicu, mendorong ke arah pengakhiran hubungan ini. Nah ini teman-teman ya, semakin jelas melihatnya. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa efeknya padanya setelah dia menyadari bahawa kamu tidak lagi mengemis cinta darinya. Wow teman-teman, King of Cups. Seseorang yang masih lagi memantau kamu. Walaupun kamu diamkan, walaupun tidak lagi kamu di sini tidak lagi bersimpati dengan dirinya. Malahan, dia terpaksa galau sendiri, bersimpati dengan situasinya yang tidak menentu. Nah, King of Cups berbicara mengenai seorang raja yang duduk di atas singgasana yang berada di atas permukaan air. Maka teman-teman kedudukannya, posisinya bergejolak. Di sini teman-teman di saat dia bergejolak batin, menjadi galau sendiri,
dia masih tidak bisa melepaskan kamu. Maka apa dilakukannya di saat kesepiannya? Nah ini ya, kamu lihat gambarnya ya, seperti seorang lanun ya, a pirate ya, seseorang yang masih lagi memantau kamu. Curi-curi tahu ya akan kemajuan hidup kamu, apa yang kamu lakukan, kamu sekarang ini bertemu dengan siapa. Seseorang yang mungkin juga ya, masih lagi memantau social media kamu. Teman-teman, walaupun orang ini ya, kelihatan seolah-olah diam, tidak memperjuangkan kamu, masih lagi curi-curi, mencari tahu secara keseluruhan apa yang kamu lakukan. Apabila kartu ini diletakkan bersebelahan dengan The World. Menurut pemahamannya, hubungan ini berakhir ya, dari pihak kamu. Tetapi belum berakhir dari pihak dia. Nah ini yang kartu ini sedang berbicara mengenai itu ya. Apabila King of Cups muncul bersebelahan, The World. Walaupun dia mendapatkan kejelasan, walaupun dia mulai memahami, melihat secara jelas, mendapatkan gambaran yang lebih luas bahawa hubungan ini sudah berakhir, dia masih memantau kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, dampaknya ke dia setelah menyedari bahawa kamu tidak lagi mengharapkannya. Wow teman-teman, gambar ini lucu banget ya. Walaupun sudah dalam keadaan terjatuh, terbaring, walaupun dalam kondisi kelelahan, masih ada lagi peace ya. Seolah-olah seseorang yang, kamu tahu teman-teman, walaupun hubungan kalian sudah berakhir, walaupun komunikasi di antara kalian sudah berakhir, nah dengan simbol di tangannya, ini lucu banget guys ya. Dia seolah-olah masih lagi mempunyai keinginan, bukan sekadar terhubung kembali dengan kamu, tetapi ingin bangkit kembali daripada keterburukan ini untuk berdamai dengan dirimu. Setiap pengakhiran akan ada permulaan. Maka walaupun dia sedar, mendapat gambaran yang jelas, hubungan ini sudah berakhir, dia tetap ingin berdamai dengan kamu. Contohnya, walaupun kita sudah berakhir, berakhirlah dengan cara yang berdamai. Jangan berakhir dengan perasaan yang saling berdendam. Nah, seperti itu. Jangan mengakhirkan hubungan dengan perasaan saling membenci. Nah, ini ya, peace no war guys. Ini lucu banget ya. Saya menangkap gambaran jauh daripada di dalam hatinya. Seolah-olah teman-teman, walaupun dia tahu ya, kamu tidak lagi mengandalkan dia. Kamu tidak lagi mengharapkan dia. Kamu tidak lagi mengemis cintanya. Tetapi peace and no war. Teman-teman, orang ini ingin pengakhiran yang cukup damai. Tidak mahu ada perasaan benci, tidak ada perasaan berdendam, dan seolah-olah ingin bangkit daripada keterpurukan ini. Jikalau dikombinasikan ketiga-tiga kartu ini, kamu tahu mengapa dia memiliki kekuatan walaupun dalam kelelahan untuk bangkit lagi. Kerana kamu adalah dunianya dia. Nah, ini sudah terlihat ya, intensitas hubungan kalian, intensitas energi kalian, cinta sejati, soulmate, twin flames, intense and passion, apatah lagi dengan kemunculan world. Maka teman-teman, dia masih memiliki kekuatan. Jikalau perlu dimulakan, diawali dari nol lagi, dia tetap akan melakukannya. Menurutnya, kamu ini pantas untuk diperjuangkan. Tidak kira lah ya, walaupun dia mulai memahami, melihatnya dengan jelas bahawa hubungan ini sebenarnya memang sudah berakhir. Nah teman-teman, mengapa hubungan ini berakhir? Kerana kamu di sini sudah menghentikan komunikasi dan tidak berharap lagi. Maka peace no war, walaupun dia sedar, melihat dengan jelas bahawa dia mungkin tidak berkesempatan untuk mendekati kamu, itu tidak berarti dia tidak berkesempatan untuk memantau kamu. Maka teman-teman, hubungan ini berakhir dari pihak kamu, tidak berakhir dari pihaknya dia. Kamu boleh berpura-pura, tetapi menurutnya dia tidak boleh berpura-pura, kerana menurutnya ini adalah cinta sejati. Yang disedari agak terlewat, agak terlambat. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa dampaknya ke dia setelah menyedari bahawa kamu tidak lagi mengemis cinta darinya. Teman-teman, dari tadi saya menangkap gambaran ya. Walaupun digantungkan, walaupun kamu mulai menarik diri ya, saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya masih ingin berkomunikasi dengan kamu. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran dia sedang seperti benar-benar ya merenungkan hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Cuba mendapatkan pemahaman, cuba mendapatkan pencerahan, bagaimana bisa memperbaiki koneksi ini ke depannya. It's like apa yang dia miss out di sini.
Seolah-olah dia seperti terlepas pandang akan sesuatu dan ingin memperbaiki. Jikalau ada kesalahpahaman, jikalau ada communication breakdown, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Saya menangkap gambaran seseorang yang merenungkan kamu dengan sedalam-dalamnya. Sambil tidak berkomunikasi, dia menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan idea-idea yang baru, mendapatkan pencerahan, enlightenment, bagaimana bisa memperbaiki ini ke depannya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin bangkit lagi daripada sebuah keterpurukan, tetapi beberapa di antara dia belum menemukan keberanian itu. Ada soal ketakutan di sini. Saya menangkap gambaran seperti energinya, beberapa di antara dia sempat takut di sini. Kamu cuba explain ya, cuba jelaskan mengapa saya menangkap energi ketakutan dari seseorang di sini. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan ya. Kartu yang mengindikasikan ciri-cirinya diawali dengan path and doubt. Ada keraguan untuk maju ke depan. Apakah hubungan ini diizinkan atau kalian menjalankan koneksi hubungan rumit sehingga mencetuskan sebuah perasaan yang tidak berani untuk bertindak yang lebih lagi. Padahal memang memiliki tenaga dan kekuatan untuk bangkit lagi daripada sebuah pengakhiran. Teman-teman, reaksinya detik ini sedang merenungkan kamu dan sedang mencari cara bagaimana untuk memperbaiki ke depannya. Detik ini, teman-teman, saya menangkap koneksi hubungan yang sedang tergantung ya. Kita lihat lagi, apa efeknya padanya setelah menyedari bahawa kamu tidak lagi mengharapkan cinta darinya. Wow, teman-teman, dia mulai sedar akan kepentingan kamu di dalam hidupnya. Demi mengisi kesepian itu ya, beberapa di antara dia mulai menyibukkan diri dengan bisnes, dengan usahanya, pekerjaannya, menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang sedang dia lakukan, atau ditemani dengan keluarganya. Teman-teman, orang ini seperti dalam kondisi kesepian dan di saat merasakan dia kehilangan kamu, saya menangkap dia banyak menghabiskan waktunya dengan pekerjaan, banyak menyibukkan diri dengan segala usaha yang dia lakukan dan mungkin banyak menghabiskan quality time dengan keluarganya. Nah, di saat dia melakukan ini, teman-teman, energinya masih tetap merindukan kamu, mencari cara. Apakah kamu akan terus menggantungkannya seperti ini? Teman-teman, jikalau orang ini sempat mengenali keluarga kamu, atau kamu mungkin sempat mengenali keluarganya, wow, ini ada momen di mana dia seolah-olah merasakan kehilangan segala-galanya. Kebahagiaan yang pernah dia rasakan dengan kamu dan keluargamu. Seperti itu ya. Okey, teman-teman, kita lihat lagi ya. Saya menangkap gambarannya apabila berada di bersebelahan dengan The Hangman. Seseorang ini ingin terkoneksi kembali dengan kamu ya. Mungkin bertemu dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, dan ingin situasi kalian kembali seperti dulu. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi apa efeknya padanya setelah menyedari bahawa kamu tidak lagi mengemis cinta darinya. Wow, teman-teman, Queen of Swords, dia menyedari ya, dia telah menyakiti hati kamu. Dia telah mengecewakan kamu. Dan kamu detik ini sedang menggantungkan komunikasi, sedang menggantungkan hubungan ini dan tidak lagi memberikan sebarang kesempatan untuk kedepannya. Teman-teman, dia menyedari ya, dia telah mengecewakan kamu, menyakitkan hati kamu. Wow, dengan kemunculan Queen of Swords ini, teman-teman, saya menarik energi, jikalau ini menarik energi seorang janda atau duda yang mungkin memiliki anak ya, sama ada ini menarik energi kamu atau menarik energinya, saya menangkap dia banyak menghabiskan waktu dengan anaknya. Mulai memprioritaskan anaknya dan melakukan sesuatu demi anaknya. Dia juga sedar yang dia telah menyakiti kamu dan kamu telah pergi meninggalkan dirinya untuk memfokuskan ke arah anak kamu. Sama ada ke arah anak kamu atau dia memfokuskan ke arah anaknya. Teman-teman, saya tidak tahu di sini ya, sama ada kamu seorang janda atau duda atau sedang berdealing dengan seorang janda atau duda. Semakin merasakan kalian tidak lagi seperti dulu, dia mulai memprioritaskan masa depannya, bekerja keras bagi menampung kehidupan anaknya. Memastikan tanpa bantuan kamu ataupun kamu memastikan tanpa bantuannya, kamu bisa mandiri ya, berdiri di atas kakimu sendiri demi membahagiakan anak kamu, atau dia berusaha untuk mandiri kerana tidak lagi mendapatkan bantuan kamu untuk membahagiakan anaknya. Kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa? Energi kamu atau energinya. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama ya, jikalau Queen of Swords ini muncul bersebelahan dengan
Ten of Pentacles, saya sempat menangkap energi yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Walaupun dia cuba mengikhlaskan kamu, berpasrah, tetapi ada keinginan yang cukup kuat dan sangat mengharapkan ke depannya kamu akan kembali berkomunikasi lagi dengan dirinya. Teman-teman, dampaknya begitu besar ya, sehingga dia benar-benar ingin diberikan kesempatan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah, ini mungkin ya demi mendapatkan sebuah kejelasan. Kerana di sini teman-teman, dia sedang bersimpati dengan situasinya kerana kamu mungkin pergi tanpa sebarang penjelasan. Maka ini seperti berhutang sebuah kejelasan terhadap dirinya. Maka orang ini benar-benar ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Wow, teman-teman, bahkan ya, beberapa di antara dia sangat mengharapkan akan ada reuni, pembaikan kembali di mana kamu dan dia akan bersatu, mungkin akan bertemu untuk memperbaiki situasi hubungan ini. Teman-teman, ini juga mencetus sebuah keinginan yang kuat ya, bagi hubungan yang memungkinkan. Kamu tahu apa? Di saat kamu tidak lagi mengejarnya, di saat kamu berhenti mengharapkan dia, dia bukan sekadar tersedar ya, yang kamu ini cinta sejatinya. Malahan ya, pernikahan teman-teman, mulai timbul di dalam pikiran dan hatinya, bahawa seharusnya dia menikahi kamu. Kamu adalah orang yang paling pantas untuk dinikahi, kamu orang yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangannya. Nah, ini teman-teman, bagi hubungan yang memungkinkan. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini, dampaknya ke dia ya, efeknya pada dirinya, begitu kamu berhenti mengemis cintanya, dia menangkap gambaran seolah-olah beberapa di antara kamu yang mungkin memiliki pasangan. Dia sempat merasakan yang kamu mulai bahagia dengan pasangan kamu dan tidak lagi mengharapkan dia jikalau dia berada di posisi orang ketiga. Dia mendapatkan gambaran yang kamu semakin bahagia dan menemukan kebahagiaan itu di pasanganmu. Nah, kamu sesuaikan. Ataupun jikalau ini energi yang single tadi, energi yang pertama tadi ya, menyadarkan dia bahawa kamu orang yang cukup berpotensi untuk dinikahi. Nah, teman-teman, ini kan seseorang yang mulai menyadari ya, kamu adalah cinta sejatinya. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di bacaan kita hari ini lebih didominasi ya oleh zodiak Capricorn. Nah, ini mungkin menarik zodiak kamu atau ini mungkin zodiak kalian berdua ya, yang lebih mendominasi Capricorn didampingi dengan Cancer, Pisces, Gemini. Okey, teman-teman, Pisces juga sangat kuat di sini ya. Pisces dan juga Capricorn mendominasi. Contohnya kamu mungkin Capricorn berdilin dengan seorang Pisces, atau dia Capricorn berdilin dengan kamu seorang Pisces, begitu ya. Capricorn and Pisces cukup mendominasi, didampingi dengan Cancer, Gemini, Virgo, Libra dan juga Aries. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya ya. Zodiak apa saja yang muncul ke pembacaan kita hari ini. Okey teman-teman, di sini juga ada zodiak Sagittarius. Seseorang yang masih lagi mencari cara. Seorang Leo teman-teman yang cukup bergairah dengan kamu. Seorang Virgo yang sangat sukses, sangat mapan orangnya. Seorang Taurus yang sangat ingin berkomunikasi denganmu. Seorang Libra yang masih berpegang dengan memori kalian. Seorang Capricorn, teman-teman, seseorang yang sudah pergi jauh dari kamu, keberadaan yang jauh dari kamu atau sempat berpisah dengan dirimu. Atau dia mungkin seorang Cancer yang sangat ingin bertemu dengan kamu saat ini. Okey teman-teman, kamu sesuaikannya. Ini menarik energi siapa ya? Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Seperti apa tindakannya yang selanjutnya di saat mengetahui bahawa kamu tidak lagi tertarik untuk mengejarnya. Ini kita lihatkan ya. Ini memicu atau mendorongnya untuk melakukan apa? Apa tindakannya yang selanjutnya di saat mengetahui bahawa kamu tidak akan lagi mengejarnya, malahan ya kamu tidak tertarik untuk mengejarnya. Maka apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini? Wow teman-teman, ring, garden, woman. Wow teman-teman, energinya yang sangat ingin ketemu dengan kamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang mempunyai tujuan pribadi. Seseorang yang siap untuk berkomitmen dengan kamu dan energinya sangat tertuju untuk bertemu dengan kamu. Saya menangkap gambaran seorang yang sangat committed dari segi perasaannya, dan kali ini teman-teman, walaupun dia mungkin sempat memungkiri janji itu,
tidak bertemu dengan kamu ya, tetapi detik ini sangat committed untuk mewujudkan sebuah pertemuan secara nyata dengan kamu dalam waktu terdekat ini. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai datang ya, menuju ke arah kamu. Semakin kamu pergi, dia semakin datang menuju ke arah kamu. Dia sempat merasakan energi kamu yang mulai berenggang, kamu yang tidak lagi mengejar, malahan sempat berjauhan dari dirinya. Tetapi dengan kepastian di hatinya, dia mulai menuju kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin ya keberadaannya sangat jauh dan dia seolah-olah sangat berkomited untuk datang mencari kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada kartu terakhir ini ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Jikalau dia benar datang menuju ke arah kamu, ataupun mungkin akan mewujudkan sebuah pertemuan ya dalam waktu terdekat ini. Nah, di sini kan ada tujuan peribadi teman-teman ya. Kita cuba lihatkan apa yang ingin dia sampaikan jikalau dia benar-benar ingin berkomunikasi atau bertemu dengan kamu secara langsung. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu dan apa yang ingin dia sampaikan. Okey teman-teman, ada kartu yang jatuh walaupun dalam posisi tertutup. Why not ya, kita lihatkan saja. Wow guys, I was hurt by you. Orang ini benar-benar tidak puas hati, sedang bersimpati dengan situasinya dan sangat terlukai dengan perilaku kamu, dengan sikapnya kamu. Di saat kamu tidak lagi mengharapkan dia, di saat kamu tidak lagi mengejarnya, dia begitu terluka teman-temannya, merasakan dirinya tidak lagi penting untuk kamu. Seolah-olah seseorang yang merasakan kehilangannya, keistimewaan itu. Emotions overwhelm me. Wah teman-teman, seseorang yang cukup beremosi saat ini dan kartu ini berada tepat di atas kartu King of Cups. Seseorang yang sedang galau sendiri dan tidak tahu bagaimana untuk menghandle emosinya. Seolah-olah emosinya sedang kacau banget sehingga dia tidak dapat berfikir dengan tenang. I wish I could be a different person. Teman-teman, ada penyesalan di sini ya. Dia sangat berharap sebenarnya dapat menjadi orang yang berbeda. Orang yang lebih baik untuk kamu, tetapi seolah-olah terlambat untuk merealisasikannya. Maka teman-teman, dengan kemunculan penyesalan seperti ini, dia sangat berharap teman-teman akan menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih baik untuk kamu. I have to let you go to find myself. Ada momen di mana teman-teman dia mungkin sempat memasrahkan, melepaskan kamu ya, memberi ruang kepada satu sama lainnya untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan pencerahan. Apakah ini yang sesuatu yang diinginkannya? Orang ini seolah-olah tidak mahu mempermainkan perasaan kamu dan ingin benar-benar pasti apa yang dibutuhkannya. Nah, ini kan diletakkan di atas The Hangman. Maka seseorang yang mencari pencerahan ya, apakah benar ini yang diinginkannya? Seperti itu ya. Maka jikalau dia tahu apa yang diinginkannya, dia tidak akan mempermainkan perasaan kamu. I am stuck in the vision of us together. Tetapi sehinggalah hari ini, walaupun kalian tidak lagi berkomunikasi, tidak bertemu, mungkin sempat berjauhan, sempat berpisah, kamu seolah-olah terperangkap ya, vision, gambaran kamu seolah-olah terperangkap di dalam kepalanya dia. Dia tidak dapat melepaskan kamu dari hatinya, tidak dapat melepaskan kamu dari pikirannya, dan memori ini masih lagi berjalan sehinggalah hari ini. Maka ini menjelaskan mengapa kegairahan di antara kalian berdua, nah itu teman-temannya, intensitas di antara kamu dan dia ini tetap menyala. Seperti ada energi yang terkoneksi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ya mematikan api cinta ini. Maka teman-teman, jikalau dia berpegang ya terperangkap dengan memori ini, maka ini menjelaskan intensitas energi yang dirasakan sehinggalah hari ini. Would you leave me like the others? Apakah teman-teman kamu akan mengulangi sesuatu yang sempat terjadi ke atas dirinya? Menurut kartu ini teman-teman, dia seolah-olah pernah mengalami trauma di mana sering ditinggalkan oleh orang masa lalunya. Apakah kini kamu ingin mengulangi sejarah itu? Apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Nah, ini menjelaskan, menceritakan mengapa dia begitu terluka. Apabila menyadari kesedaran yang datang terlambat ya, bahawa kamu adalah cinta sejatinya, it looks like ini berulang. Kamu meninggalkannya seperti mana dilakukan oleh orang lain. Maka ini menjelaskan mengapa dia merasakan begitu terluka.
Kerana kini teman-teman, kamu juga turut meninggalkan dirinya seperti apa dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. I am scared of rejection. Hakikatnya, kebenarannya, dia adalah seseorang yang tidak mahu di-reject. Sangat takut untuk ditolak, sangat takut untuk di-reject. Dan detik ini teman-teman, ini menjadi nightmare-nya dia. Menjadi mimpi yang paling buruk, ya, mimpi terburuknya. Kerana detik ini, inilah yang sedang dirasakannya. Maka teman-teman, jikalau kamu bertanyakan seperti apa efeknya pada dirinya begitu kamu berhenti mengemis cintanya, ini cukup mengejutkan. Nah, ini teman-teman reaksinya di saat kamu berhenti mengejarnya. Dia merasakan sebuah rejection, mimpi yang paling buruk yang terjadi di dirinya. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Maka ini sangat mengejutkan dia. Terpaksa menelan, ya, dengan begitu jelas bahawa saat ini dia sedang di-reject oleh kamu. Nah, ini teman-teman sesuatu yang sangat ditakutinya. Teman-teman, ini adalah mimpi terburuknya. Sedang di-reject oleh kamu di sini, ya. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada huruf-huruf namanya, ya. Siapa seseorang ini? Seseorang yang sedang kamu persoalkan, ya, efeknya pada dirinya begitu kamu berhenti mengharapkan, mengemis cinta darinya. Siapa orang ini? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Okey teman-teman, hari ini saya akan ambil yang sebelah kanan pula, ya. Bahagian depan ini kita singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf F, X, K, Y, P, M, V, E, G, H, A, B, N, Q, W, T, S, U, J, R. Wow, teman-teman, di sini sempat seperti mengeja, ya, perkataan V, E, G yang mungkin sempat mewakili vegetarian atau seorang vegan, ya, seseorang yang mengutamakan sayur-sayuran dalam pemakanan sehariannya. Atau dia mungkin, ya, seorang vegetarian, seorang vegan yang sangat menjaga kesihatan dirinya. Teman-teman, orang ini mungkin banyak memakan sayur, ya, ataupun sebaliknya. Seseorang yang tidak suka makan sayur, lebih ke arah makan daging. Begitu, ya, kamu sesuaikan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan perlu kita renungkan bahawa sebenarnya jika kamu tidak mencintai diri sendiri, kamu akan selalu mengejar orang yang juga tidak mencintai kamu. Berhenti mengejar cinta. Biarkan cinta menemukanmu. Kuncinya, jangan pedulikan mereka yang mengabaikan kamu. Pedulilah pada mereka yang mengabaikan orang lain demi dirimu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.